Kami membaca memori kasasi cuma 3-4 lembar. Dan apa yang diungkap oleh jaksa itu mengulang-ulang sebagaimana apa yang pernah disampaikan dalam memori banding. Pada faktanya nggak ada uraian tentang adanya kesalahan menerapkan hukum, nggak ada. Judek jurisnya tidak diungkap, yang ada hanya pengen tetap Gus Dur divonis 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kaum muslimin, umat Islam khususnya muhibbin Gus Nur dan juga keluarganya, dan siapapun yang berempati, yang ikut prihatin dengan apa yang dialami Gus Nur. Hari ini kami sengaja mendatangi gedung Mahkamah Agung RI karena terakhir Gus Nur dikasasi oleh jaksa penuntut umum, dan alhamdulillah bersama saya dari keluarga Gus Nur, Ustadz Irwan Saifullah, juga ingin hadir langsung. Bukan hanya kuasa hukum, tapi pihak dari keluarga juga ingin mengetahui langsung bagaimana berkas perkara Gus Dur yang diajukan kasasi oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Jakarta Selatan, ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian pengajuan memori kasasi tadi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kamar Pidana Khusus. Perlu kami informasikan bahwa kami sudah jauh-jauh hari meminta informasi ke Mahkamah Agung. Ini suratnya, mungkin bisa dilihat agak dekat. Nah, surat ini sudah kami kirim sejak tanggal 16 Juli 2021 yang lalu. Saat itu salah satu petugas di Mahkamah Agung menyampaikan bahwa perkara atau berkas ini belum dikirim, belum sampai di Mahkamah Agung. Pada faktanya setelah kami klarifikasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkas dikirim sejak tanggal 9 Juli. Ini berkasnya, tanda penerimanya. Jadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dikirim sejak tanggal 9 Juli. Semestinya 16 Juli itu sudah sampai. Nah, ini juga kita harus koreksi kinerja proses administrasi di peradilan kita gitu. Karena banyak nasib rakyat itu tergantung putusan-putusan pengadilan. Namun belum juga ada klarifikasi konfirmasi tentang bagaimana kelanjutan atau berkas tadi nasibnya seperti apa. Bahkan Ustadz Irwan Saifullah di tanggal 27 Juli juga mempertanyakan lagi. Ternyata juga tidak ada keputusan. Dan hari ini di tanggal 4 Agustus 2021 saya langsung dengan Ustadz Irwan Saifullah menanyakan langsung ke bagian informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang berkas perkara kasasi atas nama Gus Nur yang tercatat dalam berkas perkara nomor ini nomornya, nomor 1 Pitsus garing 2001 garing PN JKT PST JKT sel Junto nomor 115 garing Pitsus garing 2001 garing PT DKI. Sekedar untuk informasi, mereview apa yang sudah diputus di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gus Nur divonis 10 bulan penjara dari tuntutan jaksa 2 tahun. Selanjutnya jaksa mengajukan banding. Jaksa mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, banding jaksa ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikuatkan. Artinya Gus Nur tetap divonis 10 bulan penjara. Dan yang menarik, setelah gagal melakukan banding, ini jaksa mengajukan kasasi. Ini saya tidak tahu apa maksudnya jaksa. Kalau banding ada kewajiban lah. Kalau kasasi, apa sih yang dirugikan negara ini? Jaksa ruginya apa? Kenapa harus mengajukan kasasi? Saya jadi curiga, siapa di balik kasasi ini gitu loh. Dan tentu saja ini kontraproduktif dengan statement Pak Jokowi yang harusnya bertindak dalam menegakkan hukum itu bertindak yang adil gitu. Kalau demikian tidak adil. Kenapa tidak adil? Nah, jaksa Pinangki saja tidak diajukan upaya hukum oleh kejaksaan, vonisnya ringan dari 10 menjadi 4 tahun. Kenapa ini Gus Nur kok seperti ditarget gitu? Ada apa gitu? Dan tentu saja saya juga mengeluhkan kenapa di Mahkamah Agung, lembaga tertinggi di negara ini kok prosesnya lama. Tadi kami dijanjikan kemungkinan 2 minggu putusan akan turun. Persoalannya bukan hanya itu. Persoalannya di tahanan Bareskrim Mabes Polri itu sudah ada orang yang meninggal, tahanan yang meninggal, Ustadz Maher At-Tuwailibi. Kemudian banyak juga informasi yang beredar dan itu juga terkonfirmasi dari media juga. Banyak yang positif COVID, dan dulu Gus Nur juga pernah dibantarkan karena alasan kesehatan. Kami tidak ingin Gus Nur kemudian
di tengah badai pandemi COVID-19 yang luar biasa, kasus terakhir hingga 3 juta infeksi yang meninggal di atas 90.000. Dan Gus Nur menjadi salah satu korbannya. Kami tidak ingin itu. Dan tentu saja kami akan meminta tanggung jawab kepada seluruh lembaga-lembaga ini kalau persoalan itu terjadi gara-gara masalah penzaliman melalui proses hukum ini. Gitu. Saya harapkan Mahkamah Agung tidak terlalu lama memutus. Ini persoalan sederhana, cukup ditolak saja. Apalagi kami membaca memori kasasi cuma 3-4 lembar. Dan apa yang diungkap oleh jaksa itu mengulang-ulang sebagaimana apa yang pernah disampaikan dalam memori banding. Padahal kalau kita bicara tentang memori kasasi, dia sudah bicara lagi bukan judek faksi, tapi judek juris, sehingga harus ada argumentasi adakah kesalahan penerapan hukum. Sehingga itu bisa jadi dasar alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili menerima kasasi dari jaksa. Pada faktanya nggak ada uraian tentang adanya kesalahan menerapkan hukum, nggak ada. Judek jurisnya tidak diungkap, yang ada hanya pengen tetap Gus Nur divonis 2 tahun. Fokusnya cuma ke situ, intinya Gus Nur harus divonis 2 tahun. Naudzubillah. Saya ingatkan kepada saudara jaksa, siapapun yang berprofesi jaksa, janganlah merasa berhasil, merasa menjadi jaksa itu berwibawa kalau bisa memvonis, menghukum orang seberat-beratnya. Tidak. Fair sajalah kalau kenyataannya terdakwa tidak bersalah. Legowo sajalah dengan melepas orang yang tidak bersalah. Ada adagium di pengadilan itu mengatakan lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi jaksa saya kira juga demikian. Lebih baik melepaskanlah, menuntut orang yang tidak bersalah ketimbang menuntut orang yang tidak bersalah. Dan hari ini terjadi pada Gus Nur. Entahlah. Saya ingin menyampaikan apa disampaikan Habib Rizik Syihab. Ada pengadilan akhirat dan saya khawatir sebelum pengadilan akhirat berlaku, ada peradilan dunia. Ada sesuatu yang terjadi karena kezaliman yang kita lakukan. Dan banyak orang-orang yang terlibat dalam menzalimi klien saya, Gus Nur ini. Itu saja dari saya, dan mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh masyarakat. Kepada seluruh kaum muslimin, muhibbin Gus Nur, para santri yang ada di Palu, juga pendukung Gus Nur di seluruh Indonesia, mohon bersabar. Mohon terus berdoa, dukung kami akan tetap terus ikhtiar memberikan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami harapkan tidak ada proses lagi setelah ini, ditolak kasasi dari jaksa, sehingga insya Allah mudah-mudahan 24 Agustus adalah hari 24 Agustus 2021 adalah hari pembebasan Gus Nur. Bahkan mudah-mudahan bisa lebih cepat, karena memang kalau sudah 2/3 masa tahanan dijalani, kita bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dan apalagi kita juga masih upayakan proses asimilasi terkait pandemi COVID-19. Demikian saja, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.